Shalom teman-teman. Shalom. Oke, kita mulai ya. Ini keren ya Imagode ya. Kalian sekali PD bisa 40 orang lebih. Amazing. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus teman-teman. Bisa kan PD orang muda kan belasan ya. Bisa tembus 10 aja udah bagus biasanya gitu ya. Puji Tuhan. Oke teman-teman, tema kita siang ini adalah tentang percaya. Ya percaya kepada Tuhan. Tapi saya sempat bilang gitu ya sama istri saya bilang, kok Imagode ngasih tema percaya ya? Maksudnya percaya itu kan kayaknya kalau saya tanya nih ada 39, itu ada yang waiting list 1 tuh. Kalau saya tanya siapa di sini yang nggak percaya, ya nggak mungkin. Ya, jadi rasanya nggak tepat kalau saya tanya seperti itu. Tapi setelah saya renungkan, mungkin konteksnya adalah lebih ke supaya kita bisa lebih percaya pada Tuhan. Ya gitu ya. Kenapa sih kita bicara percaya? Menurut saya cukup relevan dengan kondisi saat ini. Ya, menurut saya semua sektor itu terdampak ya dengan COVID. Ya teman-teman mau kerja sebagai karyawan, sebagai pengusaha, semuanya kena dampak. Ada sih yang nggak terdampak, tapi kecil lah. Ya persentasenya cukup kecil. Kemudian yang kuliah juga kena dampak, yang sekolah juga kena dampak, orang tua juga kena dampak, yang tadinya anak-anaknya di sekolah, sekarang harus sekolah di rumah, mau nggak mau yang ngurus juga orang tua. Ya bahkan sebagian ada yang cerita sama saya, anak-anaknya yang sudah pada sekolah, ngomel gitu ya. Ini harusnya biaya sekolah turun setengah, karena yang jaga anak-anak kita juga ujung-ujungnya gitu, cuma bagi ilmu doang. Ya anyway, di kondisi seperti ini kalau kita nggak percaya mungkin kita udah nggak kuat. Ya tapi teman-teman, sore hari ini bisa kumpul, walaupun weekend, ya weekend juga nggak bisa kemana-mana ya. Cuman saya percaya walaupun bisa kemana-mana, tetap rame PD Imagode. Nah, jadi kalau kita bicara percaya, kita biasanya identik dengan hal-hal yang nggak baik di dalam hidup kita. Ya mungkin tadi saya sudah sempat singgung, misalnya yang sekolah, kemudian pergumulan di tempat kampus, misalnya di tempat kuliah, kemudian di dalam keluarga dengan orang tua, dengan pasangan, ya yang punya pergumulan dengan jodoh, misalnya ya pasangan hidup. Kita nggak usah ngomong pasangan hidup dulu lah ya, mungkin pacar aja belum punya, gimana mau punya pasangan hidup gitu ya. Nah itu mungkin jadi pergumulan kita nih teman-teman. Nah jadi sore ini saya mau bagiin gimana sih supaya kita bisa lebih percaya dengan kuasa Tuhan. Ya, nah tapi sebelumnya kita buka di dalam Kisah 16. Kisah 16, waktu saya 35 menit ya kalau nggak salah saya lihat di rundown ya. 35 menit atau sampai 4:05. 35 menit kok. 35 menit ya, oke. Nanti akan kita infoin kok setiap Iya. menitnya. Ya, Oke, thank you. Nah, di dalam Kisah 16 ayat 22 sampai 34 ini adalah kisah Paulus, kisahnya Paulus dan Silas yang dipenjara. Ya, saya akan bacakan cepat aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti dicatat aja. Ayat 22 sampai 34. Kisah 16. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ini ada Paulus, ada Silas, yaitu mereka, kata-kata mereka. Kemudian ada kepala penjara, teman-teman. Nah, kemudian ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, jadi Paulus dan Silas pada saat dia, ya tadi di ayat awal, teman-teman lihat, pakaian mereka dikoyak, tubuh mereka didera, ya. Tapi pada saat mereka di dalam penjara, mereka menaikkan pujian kepada Allah. Ya, itu tandanya orang percaya, teman-teman. Ya, oke. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang yang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, jadi teman-teman, Paulus dan Silas dengan imannya dia tetap percaya di kondisi paling gak enak sekalipun Tuhan kasih mujizat. Ya, nah kemudian lihat dampaknya kepada kepala penjara. Ya, ayat 28 kita lihat. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata. Nah, ini teman-teman lihat ayat 30 ya. Jadi yang tadi saya sempat singgung di awal, kita pada saat kita mendapatkan masalah di saat-saat yang nggak enak, terutama kondisi saat ini, ya, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa selamatkan kita. Nah, pertanyaan kepala penjara ini tepat nih, teman-teman. Dia bilang sama Paulus dan Silas, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi to the point. Dia langsung tanya, aku harus ngapain nih supaya aku bisa selamat? Ya, nah jawaban Paulus adalah, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilau mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, teman-teman lihat, buah dari percayanya Paulus dan Silas adalah mereka diselamatkan, mereka diluputkan dari bahaya, dan ada buah, ada keselamatan di situ. Bukan cuma satu orang, tapi seisi keluarganya. Ya, nah teman-teman, kita juga harus ingat Roma 10 ayat 11. Saya bacain aja ya, teman-teman boleh catat. Roma 10 ayat 11. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, ini janji Tuhan. Tuhan nggak akan permalukan atau kecewakan kita orang-orang yang percaya pada Tuhan. Ya, nah, jadi sejelek apapun kondisi teman-teman dan saya saat ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Itu kuncinya, ya. Kelihatannya klise, kelihatannya sederhana, kelihatannya gampang, kelihatannya mudah, kelihatannya sering diomongin. Tapi dipraktekkan itu sulit. Ya, kalau kita lagi enak, kalau kita lagi dapat bonus, kalau kita lagi bersuka cita, kalau kita lagi dapat sesuatu yang baik, percaya pada Tuhan tuh gampang banget. Ya, mudah banget. Tapi ketika kita ada masalah, minimal hati kecil kita paling dalam. Apa yang dia katakan keluar. Ya, apakah tetap percaya ataukah tetap bersyukur. Tapi it's okay, itu manusiawi, teman-teman. Ya, saya pun pernah mengalami. Nah, yang penting adalah kita tetap setia. Kita tetap ingat sama janji Tuhan tadi. Nanti kita akan masuk ke bagian terakhir. Saya akan jelasin sedikit tips untuk kita supaya bisa tetap percaya dan lebih percaya pada Tuhan. Ya. Nah, jadi itu kuncinya tadi ya. Yang pertama adalah dari Kisah 16 ayat 22-34 kita belajar untuk keselamatan, kita kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Itu yang Paulus katakan. Ya. Dan kabar baiknya teman-teman, tadi di Roma 10 ayat 11 dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, kita teman-teman dan saya tidak akan dipermalukan. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, dan siapa lagi yang bisa kita ikuti? Tadi Paulus dan Silas. Sekarang kita lihat Maria dan Yusuf. Ya kan kebetulan Oktober bulannya Maria nih. Ya, nah kalau Maria saya nggak akan bahas terlalu panjang. Karena teman-teman setiap tahun kita orang Katolik pasti selalu belajar tentang Bunda Maria. Dan itu terus. Ya kebanyakan mostly itu aja. Ya Lukas 1 ayat 38 kita lihat teman-teman. Oke, teman-teman boleh catat Lukas 1 ayat 38. Saya bacakan. Ini bentuk imannya Bunda Maria, bentuk percayanya Bunda Maria kepada Allah. Ya setelah ngobrol panjang lebar sama malaikat, ya teman-teman tahu kisahnya, Maria katakan gini, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, saya yakin juga teman-teman pasti tahu.
ceritanya. Kondisi waktu itu wanita belum bersuami hamil. Itu jelek banget. Ya nggak baik lah pokoknya. Tapi dia katakan dengan tegas, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu bentuk perkataan orang percaya. Ya. Nah, sekarang saya akan sedikit bicara tentang Yusuf. Ya, tadi saya bilang kalau Bunda Maria, teman-teman sering belajar. Nah, sekarang kita lihat Yusuf, teman-teman. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan ya, teman-teman. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ayat 19 ini kalau kita lihat, karakternya Yusuf itu adalah baik hati, lemah lembut, gitu ya. Terus nggak eksplosif. Terus dia juga bijaksana. Jadi bijaksana itu kan mikir dulu sebelum bertindak. Ya, nah itu bisa dikatakan salah satu bentuk orang bijaksana. Jadi dia nggak eksplosif, nggak tiba-tiba langsung meledak ngamuk. Lu hamil sama siapa gitu? Enggak. Apalagi tadi saya udah sempat singgung, zaman dulu yang namanya hamil di luar nikah itu hukumannya rajam sampai mati. Ya, jadi sesuatu yang serius, teman-teman. Kalau sekarang, jangankan hukuman moral, mungkin bagi sebagian orang udah biasa aja, teman-teman. Ya, zamannya udah berubah. Nah, kita harus lihat dari sudut pandang pada saat kitab ini ditulis nih, 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi Yusuf di kondisi seperti itu pun dia benar-benar bertindak bijaksana, enggak eksplosif. Ya, nah kemudian ayat ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, teman-teman, di sini kita bisa belajar ya, kondisi Yusuf enggak lebih baik dari Maria. Ya, dia pun beresiko. Teman-teman. Tapi sekali lagi di sini dikatakan pada saat Yusuf bangun dari tidur, dia berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bentuk ketaatan. Nah, kemudian kita masuk ke ini. Oke. Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa lebih percaya kepada Tuhan? Ya, teman-teman dan saya. Tadi kita udah sempat baca sedikit beberapa sampel, beberapa teladan yang bisa kita teladani di dalam hidup, yaitu dari Paulus dan Silas, kemudian Maria dan juga Yusuf. Nah, sekarang saya mau bagian sedikit ke teman-teman tentang apa hal-hal yang harus kita lakukan atau kita kerjakan supaya kita bisa lebih percaya kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah memperbaiki gambaran diri kita, memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan, teman-teman. Ya. Oke. Sorry, saya agak nggak konsen itu, soalnya di ruang konseling lagi ada yang didoain. Suaranya kenceng banget lagi. Oke, sebentar, saya harus fokus. Oke. Agar kita bisa lebih percaya kepada Tuhan, ya teman-teman dan saya, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya mau bagikan ada 5 tips, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus, teman-teman dan saya, kita harus memperbaiki gambaran kita terhadap Tuhan. Ya, nah, buat teman-teman yang sudah pernah ikut seminar atau retret hidup baru dalam Roh Kudus, ya,
di sesi awal kita belajar tentang cinta kasih Allah. Ya, bagaimana kita memperbaiki citra Allah yang salah di mata kita. Betul ya teman-teman yang udah pernah ya. Nah, yang belum pernah, saran saya teman-teman harus ikut. Karena itu bagus banget buat pertumbuhan iman kita. Ya. Nah, jadi pada saat kita melihat Allah itu jauh, Allah itu Allah yang jahat, kejam, ya perjanjian lama kan gitu kan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa gitu ya. Nah, setelah Yesus hadir, muncullah hukum cinta kasih, makanya diubah. Nah, gambaran kita tentang Allah itu harus kita perbaiki, teman-teman. Kalau ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mencintai kita apa adanya. Dia mencintai kita, istilahnya dia katakan walaupun dosamu semerah buah kirmisi, dia akan buat menjadi putih seperti bulu domba. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, teman-teman kalau pernah dengar, saya ambil satu cerita dari seorang namanya Alexandrina Maria de Costa. Dia dari Portugal. Dia lahir di awal tahun 1900-an. Ya, nanti teman-teman boleh baca sendiri kisahnya dia seperti apa. Saya cuma mau bagikan begini, teman-teman. Jadi Maria de Costa, dia lahir di Portugal tahun 1904. Waktu dia usia 14 tahun, dia pernah jatuh dari lantai 4 kalau saya nggak salah, ya lantai 4. Kemudian dia jatuh, singkat cerita dia punya punggung, itu tulangnya patah. Ya, umur 14 tahun. Dia meninggal di usia 51 tahun. Selama itu, dia hanya tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi saya nggak tahu setiap hari atau setiap minggu ya, dia masih rajin datang ke gereja untuk misa. Kemudian dia benar-benar memberikan hidup dia itu, hati dia hanya kepada Tuhan. Dia benar-benar percaya, dia nggak bersungut-sungut. Bahkan dia rajin berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, sampai suatu hari pada saat dia wafat, ya bahkan dikatakan, kalau saya baca kisah hidupnya, 13 tahun sebelum dia meninggal, dia nggak menerima makanan apapun kecuali Ekaristi Kudus. Ya, ini mungkin secara pikiran manusia agak nggak make sense ya teman-teman ya. Dia berat badannya benar-benar turun drastis, 13 tahun teman-teman. Ya, dan tim dokter medis pun juga nggak bisa menjelaskan secara medis katanya. Yang nggak ditemukan kesimpulan yang baik. Nah, kemudian sebelum dia meninggal, dia minta kata-kata ini ditulis di batu nisannya supaya mengingatkan kita semua akan percaya kepada Tuhan. Ya, dia katakan begini, hai orang-orang berdosa, jika debu tubuhku bisa membantu menyelamatkanmu, mendekatlah, berjalanlah di atasnya. Tendang sekelilingnya sampai lenyap, tapi jangan pernah berbuat dosa lagi. Jangan menyinggung Yesus lagi, orang berdosa, betapa aku ingin memberitahu Anda. Jangan mengambil resiko kehilangan Yesus untuk selama-lamanya, karena dia begitu baik. Cukup dengan dosa. Cintai Yesus, cintai dia. Nah, teman-teman lihat. Ini adalah perkataan orang yang dari usia 14 sampai 51 tahun cuman tiduran doang di kamar. Dia punya 1001 alasan untuk menghujat Yesus. Dia punya 1001 alasan untuk nggak percaya lagi sama Yesus. Dia punya 1001 alasan untuk nggak lagi mengikuti Yesus. Ya, tapi selama penderitaannya dia tetap setia, dia tetap menjadi berkat, dan akhirnya apa? Dia menghasilkan buah yang baik di dalam hidupnya. Ya, jadi waktu dia meninggal pun juga satu kota itu menangisi, ya begitulah pokoknya. Jadi benar-benar menjadi satu orang yang menjadi panutan di tempatnya waktu itu. Ya, nah kemudian itu adalah yang pertama. Ya, jadi kita harus memperbaiki gambaran tentang Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman dan saya. Ya, nah kemudian yang kedua, tips agar kita bisa lebih percaya kepada Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup teman-teman dan saya. Ya, Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Saya mau katakan gini. Tadi di awal juga kita sudah sempat bahas, saya sudah sempat bahas, dan kita semua setuju. Kita hidup nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, teman-teman waktu masih sekolah punya masalah sendiri. Ya, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, teman-teman bisa lewati semua masalah itu. Tapi ketika masalah itu selesai, muncul masalah baru nggak? Pasti muncul. Ya, nah itulah proses kita untuk bertumbuh kan sebetulnya. Kemudian masuk kuliah, ternyata masalah yang tadi ada di sekolah hilang. Di kuliah muncul masalah baru. Ya, kemudian setelah kuliah punya pacar, terus kemudian lulus, mulai cari kerja, masalahnya juga beda. Kemudian teman-teman mulai untuk punya pasangan. Ya, terus kemudian memilih untuk menikah, misalnya. Masalahnya beda lagi. Setelah nikah punya anak, masalahnya juga beda lagi, teman-teman. Ya, nah, jadi kita sadar kenapa sih kita bisa terus melewati masalah demi masalah itu? Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Tuhan punya rencana, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Ya, ini yang kita pegang, teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita punya masalah, muncul yang namanya pemikiran jelek bahwa Tuhan nggak beserta kita. Ya, nah ketika teman-teman dan saya kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur, kita akan let it go, move on. Ya, udah jalan aja. Itu. Nah makanya ya menurut saya tema ini buat sebagian dari teman-teman, oh ini sih gue udah gitu ya. Ya karena iman orang percaya adalah kita bisa melewati segala sesuatu dengan sukacita, nggak lari dari masalah. Ya bukan dikit-dikit mundur gitu ya, atau misalnya ya lari dari masalah, tapi bagaimana teman-teman bisa terus menghadapi masalah yang datang. Ya, oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Yang kedua, mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke. Nah, yang ketiga. Kedengaran kok masuk. Oke, thank you. Agar kita bisa lebih percaya kepada Tuhan adalah melepaskan semua hal yang ada di luar kendalinya kita. Ya, kalau saya sering bilang tuh, something that you cannot control, ya let it go. Gitu teman-teman. Nggak usah pusing sama hal begituan. Ya, misalnya contoh, hal duniawi apa? Misalnya contoh. BBM naik. Ya, waktu dulu BBM naik, demo gitu ya. Nah, BBM naik, apa yang harus kita lakukan? Kita sulit teman-teman untuk mau fokus kepada supaya BBM-nya turun gitu kan. Nah, yang bisa kita fokuskan apa? Ya kita tingkatin skill diri kita cari penghasilan tambahan, atau misalnya kita coba apply kenaikan gaji. Nah, apply kenaikan gaji harus naik skill-nya, harus belajar, banyak baca buku, ikut seminar, ikut apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Atau yang bisnis misalnya, mulai cari orderan tambahan, atau mulai ekspansi bisnisnya lebih baik. Supaya bisa ekspansi gimana? Ya belajar, tingkatin diri lagi, improve yourself gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan. Nah, something that you cannot control, ya let it go teman-teman. Fokus ke hal-hal yang kita bisa lakukan. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kembangkan. Yang benar-benar di dalam kontrol kita. Ya, jadi kalau statementnya, Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam hidup kita, dan kita hanya perlu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, lebih baik lagi kalau kita bisa menyerahkan semua yang ada di luar kendali kita kepada Tuhan. Ya, bagian Tuhan, bagian kita, bagian kita. Tuhan juga nggak bilang kita cukup berdoa tiba-tiba dapat berkat. Enggak. Ya, tapi Tuhan juga mau kita berusaha. Di Amsal dikatakan kalau kita mau makan kita harus kerja. Ya, artinya apa? Tuhan mau kita nggak cuma berdoa, tapi kita berusaha. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya, yang tadi berusaha, makanya Tuhan kasih kita akal budi kan, nggak cuma sekedar tiba-tiba kita duduk-duduk dapat duit gitu ya, atau duduk-duduk dapat berkat. Kita juga harus perlu bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi melepaskan semua hal yang di luar kendali kita. Lakukan apa yang menjadi bagian teman-teman dan saya. Ya, kembangkan. Ya, ketika Tuhan kasih talenta misalnya, nah itu dikembangkan. Itu bagian kita, teman-teman. Latihan, misalnya kayak pemusik, kalian tanya sama Ian, berapa lama dia latihan musik? Kita lagi nonton video, nonton YouTube, nonton Netflix, dia mungkin waktu dulu lagi latihan. Atau mungkin saat sekarang pun dia masih tetap latihan untuk menumbuh kembangkan, untuk jadi seorang musisi yang baik. Itu nggak gampang. Ya misalnya selo.
Ya WL, misalnya kita tahu WL yang apa, yang bagus misalnya patokan kita selo misalnya contoh. Berapa banyak dia ikut latihan musik, berapa banyak dia ikut latihan vokal misalnya itu. Ya terus teman-teman lihat juga teman kita yang sudah berhasil di bidangnya. Lihat berapa banyak dia menghabiskan waktu untuk bayar harga supaya dia bisa bertumbuh. Ya berapa banyak buku yang dia baca setiap hari, setiap bulan. Berapa banyak seminar yang dia ikuti setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Kita nggak tahu. Nah, tapi itu adalah proses untuk kita bisa bertumbuh. Itu yang kita bisa lakukan, fokusnya ke situ. Nah, untuk menumbuhkan iman kita percaya pada Tuhan pun sama, teman-teman. Bayar harga, apa salah satunya? Baca firman, kemudian pujian penyembahan kepada Tuhan, kemudian selalu berelasi baik dengan Tuhan, selalu bawa dalam doa dan sebagainya. Ya, nah, jadi yang ketiga adalah melepaskan semua yang ada di luar kendali kita. Nah, yang keempat adalah membuat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan menjadi lebih nyata. Ya, saya agak sulit sih nyari kata-katanya kemarin ya. Tapi maksudnya gini, kadang itu kita agak sulit untuk intinya gini, kita coba mulai mengandalkan Tuhan dari hal yang paling kecil sekalipun. Ya, jadi membuat pengalaman bersama Tuhan menjadi lebih nyata. Nah, Tuhan itu bekerja nggak cuma dari hal-hal besar. Ya, misalnya contoh, teman-teman misalnya lagi cari parkir di tempat belanja, terus tiba-tiba mobil di depan teman-teman dia keluar. Nah itu kan salah satu bentuk kebaikan Tuhan kan di dalam hidup kita sebetulnya. Nah itu contoh hal paling kecil. Atau misalnya lagi, saya pernah waktu itu lagi jalan di komplek gitu. Saya lagi jalan, terus udah agak cukup jauh, tiba-tiba gerimis teman-teman. Dan begitu gerimis saya langsung jalan pulang kan. Saya jalan pulang, bahkan saya agak lari gitu ya, butuh waktu sekitar 5-7 menit kalau nggak salah sampai rumah. Nah begitu saya masuk pagar, hujannya langsung deras. Nah itu kan apa nggak kebaikan Tuhan tuh teman-teman. Ya saya yakin teman-teman juga pasti pernah nih ngalamin hal seperti itu. Nah hal kecil yang kita sadari itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Nah intinya gitu. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang mau kesaksian, kadang bingung karena orang tuh kebanyakan mikirnya adalah apa? Hal-hal yang besar, hal-hal yang sifatnya masif, mukjizatnya besar. Tapi hal kecil pun ternyata Tuhan juga bekerja loh. Nah, ini yang kita perlu sadari teman-teman. Kalau Tuhan aja memperhatikan hal-hal kecil, bahkan buat kita mungkin sebagian sepele, artinya apa? Hal-hal besar di dalam hidup kita pun juga nggak akan lolos dari perhatiannya Tuhan. Ya, di Matius 10 ayat 29 sampai 31 teman-teman boleh catat. Matius 10 ayat 29 sampai 31 ya. Setiap saya lagi emosi, ya setiap saya lagi marah atau lagi ada masalah gitu ya, istri saya sering banget kasih saya ayat ini. Ya, bunyinya gini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, Tuhan itu sayang sama kita, teman-teman. Ya, jadi untuk melatih itu, kita coba nih, mulai perhatikan hal-hal kecil yang menyebabkan kebaikan dalam teman-teman. Nah, percayalah itu adalah bagiannya dari pekerjaan Tuhan. Ya, nah kemudian yang terakhir, yang kita harus lakukan supaya kita bisa menumbuhkan, melatih rasa percaya kita kepada Tuhan. Yang kelima adalah mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Ya, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kadang-kadang berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita jadi kehilangan maknanya karena terlalu biasa, teman-teman. Ya, misalnya contoh, kehidupan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Ya, tapi itu sebenarnya ya ini mirip sih seperti yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya banyak hal, misalnya sekarang kita bisa ikut PD online atau komsel online. Ini satu kebaikan Tuhan nih teman-teman. Berapa banyak orang yang nggak punya kesempatan seperti ini. Atau dia mau, cuman ya apapun keterbatasan. Misalnya apa? Nggak punya duit buat beli pulsa.
Ya, kita waktu itu pernah meeting di BPN, teman-teman. Teman-teman tahu kendala di kota-kota se-Indonesia di saat pandemik ini, pas kita survei, sebagian besar nomor satunya adalah kuota. Kita tinggal di Jakarta, kita bersyukur, teman-teman. Teman-teman tahu Zoom ini sampai dihitung loh, satu kali Zoom itu sekitar butuh 50.000, teman-teman, untuk kuotanya. Ya, saya nggak ngerti, dia itu dari tim BPN dari Bandung tuh, salah satu tim, dia ketua BPK Bandung, dia ngitung, teman-teman. Satu kali Zoom kira-kira butuh 50.000 buat kuota, dia bilang. Kalau pakai kuota handphone. Nah, jadi ternyata banyak loh yang nggak seberuntung kita, teman-teman, di daerah. Ya akhirnya PD-nya apa? Ya jangankan mau PD, pulsa aja nggak punya, teman-teman. Jadi bukan kendala di pengetahuan teknologi lagi, tapi udah hal yang paling mendasar, yaitu apa? Kuotanya nggak ada. Duit buat, jangankan buat beli kuota, buat makan aja sulit sebagian. Nah, jadi teman-teman mulailah kita coba untuk mensyukuri segala sesuatunya. Saya bulan Agustus itu kena COVID, teman-teman. Dari 1 Agustus saya mulai karantina mandiri, 31 Agustus saya terakhir karantina mandiri. Saya negatif kedua tuh di 31 Agustus. Jadi saya 2 kali swab negatif-negatif itu terakhirnya di 31 Agustus. 1 September saya keluar dari karantina. Jadi pas sebulan saya di karantina. Saya di karantina bareng istri saya. Ya dia juga ketularan saya. COVID kita beda seminggu itunya. Jadi saya udah keluar tanggal 1, istri saya seminggu kemudian baru keluar dari karantina. Karena dia baru dapat negatif kedua seminggu setelah saya. Nah, jadi waktu kita karantina tuh di tengah-tengah, teman-teman. Yang sering istri saya jadi pergumulan dia adalah kangen sama baby, teman-teman. Kangen sama anak. Kan nggak bisa ketemu kan, gitu ya. Nah, saya mungkin ada kali 3 kali saya bilang sama dia, udah bersyukur aja, saya bilang. Kita udah bagus nih. Jadi kita ini positif tapi OTG, teman-teman. Orang tanpa gejala. Ya, jadi kita sehat-sehat aja. Ini meja pingpong nih, teman-teman, yang saya lagi pakai buat ini tuh meja pingpong kan, ya. Jadi kita karantina di sini, itu istri saya di situ, ya. Saya di sini nih. Di balik ini kamar saya. Ini ruang konseling, itu ruang musik. Ya. Jadi kita beda kamar. Karantina tapi di lantai 2. Di lantai ini setiap hari kita main pingpong bisa 3 jam. Karena kita sehat, tapi positif, teman-teman, COVID. Ya. Saya 5 kali swab, 3 kali positif, 2 kali negatif. Istri saya juga sama. Nah, saya bilang sama dia gini, kita bersyukur nih, walaupun positif COVID, kita bisa loh karantina mandiri. Rumah sakit tuh nggak ada yang mau terima kita, teman-teman, karena kita sehat. Ya, terus saya juga bilang kita bisa loh napas dengan baik, nggak sesak napas. Kan COVID kan yang bahaya kan sesak napas kan, teman-teman. Kalau teman-teman tahu kan, bahaya banget tuh. Nah, ternyata banyak yang bisa kita syukuri, teman-teman. Ya, jadi di balik semua masalah kita, di balik semua tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, ternyata kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada yang bisa kita rasakan. Ya, nah, jadi itu tadi percaya kepada Tuhan itu nggak akan rugi. Tuhan nggak akan mempermalukan orang yang percaya pada Dia. Ya, tadi teman-teman juga sudah belajar dari Paulus, Silas, Maria, dan Yusuf. Kemudian 5 hal agar kita bisa lebih percaya. Yang pertama adalah memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Kedua, mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, melepaskan semua yang kita nggak bisa kontrol, ya, something that you cannot control, let it go. Kemudian membuat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan menjadi lebih nyata, mulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Tadi saya lihat dicatat ya, itu bagus. Dan yang terakhir adalah mensyukuri selalu apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin, teman-teman.